Halo Fuller yang budiman, kumaha kabar Jo? Kali ini saya akan review film-film khusus untuk kalian. Kejutan nonton tapi nggak mau ke bioskop karena harus bayar. Wadaw, tinggal duduk temani nadang. Kisah diawali dengan seorang komandan pasukan sukarela rakyat Cina yang bernama Wu Qianli pulang ke kampungnya di Huzhou, Provinsi Zhejiang. Dia membawa abu kakaknya Wu Baili yang gugur sebagai pejuang revolusi. Adiknya Wu Wanli menyambutnya, namun hanya semalam berada di kampungnya. Beberapa tentara mendatanginya dan memanggilnya untuk kembali ke kesatuannya. Wanli ingin ikut, tapi Qianli menolaknya. 我要跟你打仗去。15 September 1950. General MacArthur, leading Marine forces, announced war on... Proceed with the mission. Door open. Request action to be confirmed. Over. Amerika mendaratkan divisi infanteri ke-7 di Pulau Wolmido di Incheon. Jenderal Douglas MacArthur ditugaskan untuk memimpin seluruh pasukan di Korea. Dia berpidato di hadapan seluruh pasukannya. Mereka akan melintasi garis paralel 38 jika memang itu yang terbaik bagi Korea dan dunia. Mereka yakin akan menyelesaikan misi sebelum tahun baru. We'll have this wrapped up well before Thanksgiving. Beijing, 4 Oktober 1950. Mao Zedong menyelenggarakan rapat untuk membahas pendaratan tentara Amerika di Incheon. 美国政府今年1月5日发表的关于台湾问题都已完成了集结，随时会向北。 Malamnya, Wakil Ketua Komandan Militer Barat Laut Peng Duhai menghadap Mao Zedong di kediamannya. Dia disambut oleh Mao Anjing, putra Mao Zedong. 让我在门口等你。Zedong berpendapat bahwa sebenarnya dia tidak ingin perang, tapi jika demi kemajuan kedamaian Cina di masa depan, maka mereka harus ikut berperang. Peng Duhai pun menyetujuinya. Mereka akan menempatkan pasukan di Danau Changjin, wilayah Korea Utara, untuk melawan pasukan Amerika. Saat akan kembali, Mao Anjing ingin bergabung dengan Peng Duhai, namun Peng menolaknya, tapi Mao Zedong mengizinkannya. With the 1st Cavalry and 24th Divisions will cross the 7 Oktober 1950. Pasukan Amerika membombardir paralel 38. Mereka terus merangsek ke utara. from our forces at the chosen reservoir. Zedong mengadakan rapat dan dia memutuskan untuk menyerang Amerika sebelum mereka mencapai Sungai Yalu. Dia menunjuk Peng Duhai sebagai komandan pasukan sukarela rakyat Cina untuk memimpin penyerangan ke wilayah Korea Utara. Sementara itu, setelah berhasil melewati paralel 38, Jenderal Douglas MacArthur memerintahkan pasukannya untuk lanjut hingga ke Sungai Yalu. Di markas pasukan relawan Taeyudong, wakil komandan pasukan relawan Deng Hua melaporkan bahwa Angkatan Laut Divisi 1 Amerika sudah siap mendarat di Wonsan. Peng memerintahkan untuk memberitahu Mao Zedong bahwa dia akan menghadang pasukan Amerika di barat depan. Lalu dia meminta Komisi Militer Pusat mengirimkan pasukan strategis untuk menghadap pasukan Amerika lainnya di timur depan di Danau Changjin. Zedong pun memerintahkan Korps ke-9 yang dikomandani oleh Song Silun untuk menjaga Danau Changjin. Di markas Korps 9,
di Shandong. Song Silun berpidato di depan pasukannya, mengobarkan semangat patriotisme. 同志们，我爹说了，但是现在我们应该怎么办？ Wu Qianli merupakan komandan Kompi ke-7, bagian dari Korps 9. Tak disangka, ternyata adiknya Wu Wanli sudah ikut bergabung, padahal dia sudah melarangnya. Mereka akan diberangkatkan ke perbatasan Cina-Korea menggunakan kereta api. Dalam perjalanan, Kompi ke-7 mengukuhkan Wanli sebagai anggota mereka yang ke-677. Kereta tiba di stasiun Jian, timur perbatasan Cina. Mereka singgah sejenak untuk mengangkut peralatan berupa 20 radio transmitter dan seragam hangat. Misi mereka adalah membawa transmitter dan juru sandinya ke Taeyudong dengan selamat. Kereta sampai di jembatan Sungai Yalu, perbatasan Cina-Korea. Setelah melewati jembatan, kereta terpaksa berhenti karena ada perbaikan rel. Tiba-tiba terdengar suara pesawat. 3 pesawat pembawa Amerika membombardir jembatan yang telah mereka lewati. Song Silun berteriak pada pasukannya untuk masuk ke kereta, mengambil semua peralatan, dan sesegera mungkin meninggalkan kereta. Dia juga memerintahkan seluruh pasukannya untuk berpencar dan berkumpul kembali di Danau Changjin. Dan benar saja, 3 pesawat tersebut berbalik dan menjatuhkan bom-bom ke kereta, menimbulkan banyak korban. Mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Saat sampai di sebuah sungai berbatu, 2 pesawat Amerika kembali melintas. Mereka segera tiarap tak bergerak. Pilot 2 pesawat tersebut tidak melihat mereka, tapi sialnya mereka menembaki sungai berbatu tersebut hanya untuk mencegah senjata mereka membeku. Beberapa tentara menjadi korban. Mereka melanjutkan perjalanan melintasi pegunungan Nangnim yang diselimuti es. Setiap ada pesawat yang melintas, mereka berhenti dan berkamuflase dengan lingkungan sekitar. Hampir tiba di Yunsan. Ketika mendengar rentetan tembakan pertanda adanya pertempuran, mereka pun mengamati pertempuran dari atas pegunungan dan mengetahui tentara mereka sedang bertempur melawan Amerika. Melihat tentara mereka terdesak, Amerika menggunakan peralatan perang yang modern dilengkapi dengan tank baja. Qianli memutuskan untuk membantu mereka. Dia membagi pasukannya menjadi 2. Sebagian akan ikut bertempur, sebagian lagi meneruskan misi untuk mengantar radio transmitter dan juru sandinya ke Taeyudong. Pasukan Qianli segera bergabung. Mereka menyergap pasukan Amerika dari belakang.
pertempuran sengit segera terjadi. Misi mereka adalah menghancurkan menara komunikasi untuk memutus koneksi antara garis depan Amerika dan markas mereka di Danau Changji. Sementara itu, pasukan kedua yang bertugas meneruskan misi melihat iring-iringan pasukan bala bantuan Amerika yang menuju ke tempat pertempuran. Mereka pun memutuskan untuk menyergap. Pasukan mortar pertama menyerang. Beberapa mobil berhasil diledakkan. Kemudian mereka menembaki tentara Amerika yang sedang panik. Setelah serangan dadakan, mereka mundur ke atas bukit bermaksud memancing pasukan Amerika. Amerika terpancing dan mengejar mereka. Mereka meluncurkan lampu-lampu suar ke udara. Saat pasukan Amerika sampai di tempat yang mereka inginkan, mereka menghujani Amerika dengan lemparan granat. Tentara Amerika pun bergerak mundur. Namun sebagian pasukan Cina sudah mencegat dari arah belakang dan menembaki mereka. What the hell is that airstrip out there? I'm building an airport because it... Sementara itu di Yunsan, setelah pertempuran sengit, pasukan Qianli berhasil mengarahkan tentara Amerika. Menara komunikasi dihancurkan. Setelah beristirahat sejenak, mereka melanjutkan perjalanan ke Taeyudong. Di Taeyudong, mereka disambut oleh seorang perwira tinggi. Mereka beristirahat, mengobati yang terluka. Rupanya Mao Anying juga berada di situ. Anying yang baru saja menerima telegram dari pusat komando menyampaikan pada Qianli bahwa akan diadakan serangan umum untuk menyerbu Danau Changjin. Semua pasukan di timur dan barat depan akan dikerahkan. Kompi 7 diperintahkan untuk pergi ke dataran tinggi 110 di Sinhungni, Danau Changjin. Tanpa menunggu lama, mereka pun berangkat. Suhu menunjukkan minus 31 derajat Celcius. Song Xinlun mengkhawatirkan kondisi tentaranya yang saat ini dalam perjalanan menuju Danau Changjin. Musuh mereka tidak hanya tentara Amerika, tapi juga cuaca dingin yang ekstrim. Sementara itu, pihak Amerika menemukan markas Taeyudong. Mereka segera mengirim pesawat untuk menghancurkan tempat itu. Peng Duhai yang sedang berada di situ segera berlindung di bunker bersama yang lainnya. Sementara Mao Anying berlari kembali ke markas untuk mengambil satu peta yang tertinggal tepat saat pesawat-pesawat Amerika menjatuhkan bom mereka. Anying pun tewas. Peng Duhai terdiam penuh amarah. Dia memberikan penghormatan terakhir pada Anying. Dia berteriak pada wakilnya untuk mempersiapkan serangan umum ke Danau Changjin 2 hari berikutnya. Dia juga menelepon Song Xinlun untuk segera menyerang habis-habisan. Song Xinlun mengumpulkan seluruh komandan korps di markas Chengpangdong. Mereka menyusun rencana dan taktik. Satuan 20 akan berpencar dan mengepung pasukan Amerika di Kotori, Yudamni, dan Hagaruri. Satuan 27 akan menyerang Sinhungni. (27 November 1950).
Setelah berhasil menguasai Sinhungni, Satuan 27 segera menghancurkan Bandara Hagaruri. Amerika mulai mengendus pergerakan pasukan Cina. Mereka tidak mengira akan dikepung secepat itu. Satuan 27 menyerbu Sinhungni. Pertempuran sengit tak terhindarkan. Dengan peralatan perang yang tak secanggih Amerika, mereka menyerang habis-habisan. Jatuh banyak korban. Namun pada akhirnya mereka berhasil menguasai Sinhungni. Penyerangan berlanjut ke Bandara Hagaruri dan Amerika pun akhirnya mundur besar-besaran ke jembatan Sumun. Regiments aren't here yet, and this will be Kompi 3 Divisi 58 pasukan relawan yang ditugaskan untuk menyerang di dataran tinggi 1701 berhasil dikalahkan Amerika. Beberapa hari kemudian, Amerika mundur ke dermaga Hungnam. Dalam perjalanan, mereka menemukan mayat-mayat pasukan Cina yang membeku saat menunggu untuk menyergap. We were not ordained to win. 24 Desember 1950, 105.000 tentara Amerika Satuan 10 dievakuasi dari pelabuhan Hungnam. Keesokan harinya, Korps 9 menduduki pelabuhan Hungnam. Pertempuran Danau Changjin memberikan contoh sempurna bahwa pasukan marinir Satuan 10 Amerika yang pernah bertempur di Siberia dan selama Perang Dunia II berhasil dibuat kewalahan oleh pasukan Cina. Dan kisah pun berakhir.